Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Dalam Injil hari ini, Yesus memuji seorang janda miskin yang tahu bagaimana membagikan lebih banyak apa yang ia punyai daripada orang yang kaya. Banyak orang miskin dewasa ini melakukan hal yang sama. Orang berkata, orang miskin tidak membiarkan orang miskin mati kelaparan. Hal ini bagi kita mungkin hal yang mustahil. Seorang wanita yang pergi untuk tinggal di pinggiran sebuah kota miskin mengatakan, di negara ini rakyatnya miskin, tetapi mereka selalu memiliki sesuatu untuk dibagikan kepada orang miskin yang mengetuk pintu mereka. Sekarang saya ada di kota. Ketika saya melihat orang miskin yang mengetuk pintu, saya bersembunyi karena saya merasa malu, karena saya tidak punya apa-apa di rumah untuk berbagi dengan dia. Di satu sisi, ada orang-orang kaya yang memiliki segala sesuatu, tetapi tidak tahu bagaimana berbagi, dan di sisi lain ada orang-orang miskin yang hampir tidak memiliki apapun, tetapi ingin berbagi dari sedikit yang mereka punyai. Dalam gereja awal, sebagian besar komunitas Kristen pertama dibentuk oleh orang-orang miskin. Dalam waktu yang singkat, orang-orang yang suka menolong juga bergabung dengan komunitas ini. Dan hal ini menimbulkan beberapa masalah. Ketegangan sosial yang hadir di Kekaisaran Romawi mulai muncul dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, hal itu nyata sewaktu mereka berkumpul untuk merayakan perjamuan malam, atau sewaktu mereka mengadakan perhimpunan. Saudara dan saudari, itulah sebabnya pengajaran tentang tindakan sang janda sangat bermakna, baik bagi mereka maupun bagi kita dewasa ini. Ayat 1-2, persembahan sang janda miskin. Yesus berada di dekat peti atau kotak persembahan bait suci dan mengamati orang-orang yang memasukkan persembahan mereka. Orang miskin memasukkan 2 koin ke dalam kotak persembahan. Orang kaya memberikan persembahan yang sangat bernilai. Bendahara bait suci menerima banyak uang. Semua uang itu untuk pemeliharaan ibadat, untuk mendukung pemimpin agama, dan untuk pemeliharaan bangunan. Sebagian uang ini digunakan juga untuk membantu orang-orang miskin, karena pada waktu itu tidak ada jaminan sosial bagi orang-orang miskin. Orang-orang miskin hidup dalam belas kasih dan amal banyak orang. Orang-orang yang memiliki kebutuhan terbesar adalah para yatim piatu dan para janda. Mereka bergantung pada amal kasih orang lain untuk segalanya. Namun, bahkan dengan cara ini, mereka berusaha membagikan kepada orang lain sedikit yang mereka miliki. Oleh karena itu, seorang janda yang sangat miskin memasukkan persembahannya ke dalam kotak persembahan.
bait suci hanya dengan 2 koin. Lalu ayat 3-4. Komentar Yesus, mana yang lebih bernilai, sedikit uang dari janda itu atau sejumlah besar uang dari orang kaya? Bagi banyak orang tentu saja uang orang kaya yang lebih bernilai untuk amal daripada 2 sen dari janda itu. Para murid mengira bahwa problem umat hanya bisa diatasi dengan membawa banyak uang. Pada waktu mujizat pergandaan roti, para murid mengusulkan untuk membeli roti untuk memberi makan orang banyak itu. Filipus berkata, roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka, sekalipun roti itu dipotong-potong. Jelaslah bagi banyak orang, uang janda itu tidaklah berguna. Tapi Yesus justru berkata, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Yesus memiliki kriteria yang berbeda. Yesus mengatakan janda ini dalam kemiskinannya telah memberikan seluruh hidupnya untuk berbagi. Kebiasaan beramal sangat penting bagi orang-orang Yahudi. Beramal dianggap sebagai pekerjaan yang baik, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Ulangan bab 15 ayat 11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Saudara dan saudari, beramal yang dimasukkan ke dalam kotak persembahan di bait suci digunakan untuk ibadat maupun untuk orang miskin, yaitu yatim piatu dan juga para janda. Sikap ini dianggap sebagai tindakan yang menyenangkan Allah. Beramal adalah cara untuk mengenali bahwa semua harta benda di dunia ini adalah milik Allah, dan bahwa kita hanyalah pengelola dari harta benda itu. Namun terkadang kecenderungan untuk menumpuk harta kekayaan terus ada dan sangat kuat dalam diri kita manusia. Kecenderungan itu selalu muncul kembali dalam hati kita. Namun pertobatan selalu diperlukan. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada pemuda kaya, pergilah, jualah semua milikmu dan berikanlah kepada orang miskin. Dalam Injil lain, tuntutan yang sama diulang. Jualah harta milikmu dan berikan kepada mereka yang membutuhkan. Praktek berbagi dan solidaritas adalah salah satu karakter yang ingin diwujudkan oleh Yesus dalam masyarakat. Dan hal ini menjadi ciri khas jemaat Kristen perdana, seperti termuat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 44-45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara dan saudari, refleksi pribadi bagi kita melalui firman Allah pada hari ini. Kesulitan dan sukacita apa saja yang kita dapati dalam mewujudkan solidaritas dan berbagi dengan orang lain. Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu